alladzi hadana bi hidayatil Qur'an wa nawwarana bi nuril fadli wal ihsan wa salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang ingin kami ketengahkan kepada para jamaah berkait menggapai kehidupan bahagia atau menggapai kehidupan yang bahagia. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang bahagia dan kebahagiaan, ini adalah dua hal yang barangkali sangat berbeda. Ketika kita berbicara tentang bahagia, maka baru kita sampai kepada angan untuk meraih kebahagiaan itu sendiri. Tapi tatkala manakala kita berbicara tentang kebahagiaan, ada satu nikmat kesyukuran dari kenikmatan kebahagiaan itu sendiri. Tentunya tidak sama setiap individu mempresentasikan kebahagiaan yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi yakin betul bagi orang-orang yang beriman bahwa ketika berbicara tentang bahagia atau yang namanya kebahagiaan, maka konsepsi yang paling jelas dan sederhana seperti munajah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dikenal dengan namanya doa sapu jagat. Doa itu terdiri dari 3 ungkapan doa yang kita hadirkan, munajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 harapan yang selalu kita dambakan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sisipan-sisipan doa, dan di penghujung akhir doa itu kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 permintaan di penghujung doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, hadirkanlah, wujudkanlah bagi kami, fid dunya hasanah, di dunia kami bahagia, bisa bahagia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kami bisa bahagia, wa qina adzabannar, dan insya Allah lewat kebahagiaan yang kami peroleh itu kami mendapatkan keringanan, atau kami wa qina adzabannar, kami diselamatkan dari siksa api neraka. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah harapan, 3 kalimat yang merupakan kalimat yang luar biasa. Ini hanyalah gagasan, bukan sebuah realitas. Kita mesti mewujudkan bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia, bagaimana kita bisa mewujudkan bahagia di akhirat, dan bagaimana kita bisa terhindar dari siksa api neraka. 3 hal ini barangkali sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar ungkapan semata yang kita wujudkan, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam sikap, hidup, dan perbuatan kita, agar di dunia kita mendapatkan hasanah kebaikan, kita mendapatkan di akhirat dan hasanah juga kebaikan, dan di penghujung akhir kita akan selamat dari siksa api neraka. Oleh karenanya, sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayat suci Al-Qur'an yang membelajarkan ke dalam diri kita masing-masing bagaimana kita mampu meraih kebahagiaan itu sendiri. Dan di antara sekian banyak, barangkali ada satu ayat yang ringkas ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kebahagiaan diwujudkan dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, di ayat ke-14 sampai dengan ke-17. Alhamdulillah kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jalan tersebut adalah Allah tegaskan qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang man tazakka yang kerap menghadirkan dirinya, membahagiakan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Dia selalu mengevaluasi dirinya, dia senantiasa membersihkan hatinya dari sifat-sifat keburukan itu sendiri. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wujud dari rasa ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukanlah ibadah salat dengan sebaik-baiknya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Dia tidak mengabaikan hal-hal yang bersifat keduniawian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi dia yakin bahwa kehidupan akhirat itu adalah jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang singkat tetapi padat di dalam kehidupan kita, bagaimana Allah menghadirkan bahwa kalau seandainya kita ingin bahagia, qad aflaha man tazakka. Allah menginginkan bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan, dia mampu mensucikan dirinya, terutama hatinya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya dia harus memperbanyak husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala, hindari yang namanya suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita berbicara tazakka, maka yang disucikan adalah hati kita, karena tubuh kita terdiri dari jasad dan ruh. Maka ruh inilah yang harus senantiasa kita bersihkan dengan sebaik-baiknya. Tazakka, senantiasa dibersihkan, disucikan. Maka disitulah disebut dengan tazkiyatun nafas, agar diri kita, nafas diri kita menjadi nafas yang baik. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tarik benang merahnya dengan sederhana, ketika kita menghadirkan tazakka di dalam diri kita, maka ada satu ayat ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam diri kita ini ada mudghah, ada segumpal darah. Idza saluhat, kalau segumpal darah ini sehat wal afiat, jasadu kulluh, maka insyaallah idza fasadat, dia kalau seandainya dia sehat wal afiat, ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini sehat wal afiat, insyaallah seluruh jasadnya pun akan sehat wal afiat. Wa idza fasadat, tetapi kalau segumpal darah ini sakit, maka seluruh jasadnya pun akan sakit. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahyal qalbu. Inilah yang disebut dengan hati. Maka sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyegarkan dan menyehatkan hati kita, berdoalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seraya kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara tentang hati, sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita menjadi hati yang marid. Qalbun marid ini juga bahaya, karena hati yang sakit sesungguhnya juga akan menyakitkan jasmani kita. Banyak sekali hati-hati yang sakit, lewat ujub, lewat riya, lewat takabur, lewat sum'ah, lewat namimah, lewat ghibah dan lain sebagainya. Itu adalah sumber-sumber penyakit yang harusnya kita hilangkan, yang seharusnya tidak ada di dalam diri kita. Artinya dengan berbaik sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada manusia, insya Allah itu akan menyelamatkan hati-hati kita dari segala penyakit. Dan yang kedua, hindarilah agar hati kita jangan menjadi yang hati qalbun mayyit. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati, hati yang kering dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah sirami hati kita dengan membaca ayat suci Al-Qur'an. Kita tidak pernah menyirami hati kita dengan berinfak dan bersedekah. Kita tidak sirami hati kita dari kebaikan-kebaikan, padahal Allah Subhanahu wa taala menghadirkan petunjuk dan hidayahnya kepada kita untuk berbuat sesuatu yang baik. Dan insya Allah kalau ini kita lakukan dengan baik, insya Allah keselamatan diri kita dengan memiliki qalbun salim, hati yang senantiasa bersih, hati yang senantiasa jauh dari sifat-sifat angkara murka, dari hati yang selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menjadikan keberkahan di dalam kehidupan kita.
Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin para jamaah pasti lebih tahu bagaimana merawat hati itu akan menjadi lebih baik. Tapi bagi kita yang merasa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka itu terhadap siapapun, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan ketenangan batin di dalam kehidupan kita. Sederhananya adalah qad aflaha man tazakka, dan yang kedua, hadirkanlah diri kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita menjadi tenang karena Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, insyaallah dengan memperbanyak zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi ayem kalau seandainya kita selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sekian banyak zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka seabdolnya zikir itu adalah senantiasa mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir ini harus melekat di dada kita. Kalimat la ilaha illallah. Tidak satupun orang di muka bumi ini yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia menginginkan di penghujung akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kita jauh dari kalimat la ilaha illallah, barangkali di penghujung akhir kita tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Buktikan kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, maka zikir itu menjadi kekuatan besar di dalam kehidupan kita. Apa langkah selanjutnya? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka Allah tegaskan yang berikutnya adalah fasalla. Jangan lupa melaksanakan ibadah salat. Salat dengan sebaik-baiknya. Salat yang dilakukan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan buat kita. Karena salat itulah yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa idza saluhat, kalau salatnya baik, insya Allah seluruh amaliahnya baik. Itu barometer keberukuran kita. Mumpung hayat masih dikandung badan, kesempatan Allah berikan kepada kita, maksimalkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah salat yang kita lakukan bukan hanya sekedar selesai kita melaksanakan ibadah salat, tapi kita paham betul makna daripada ibadah salat itu sendiri. Paham bahwa kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam ibadah salat ada munajat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ucapan-ucapan, tapi kita mampu menjadikan ibadah salat itu sebagai kedekatan diri kita munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila perlu kita munajah dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung akhirnya dikatakan walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirnya jadikanlah kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Bukan berarti kita mengabaikan kehidupan dunia, bukan. Sekali lagi, dunia hanya sementara, akhirat insya Allah selama-lamanya. Kalau kita bisa hanya mendapatkan kebahagiaan dunia hari ini, upayakan bahwa kebahagiaan dunia yang kita peroleh ini bakal menjadi bekal kebahagiaan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Nikmat kebahagiaan bukan hanya kita rasakan dalam jasad kita, tapi mampu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, lewat lisan kita, lewat hati kita, lewat pikiran kita, dan lewat keberpihakan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keterlibatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita terhadap sesama, lewat lisan kita, lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita, dan seluruh anggota tubuh kita, insya Allah itu akan menyelamatkan kita tidak hanya di dunia, tapi kelak dihadirkan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma shalli. Alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la idghaman liman jahada bihi wa kafar, mata salat ainun binazar bi yaumina hada ila yaumil mahsyar, salatan wa salaman daimaini multazimaini ala hadan nabil karim wa rasulil azim dil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Wardallahu ala al-badil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasarad din wahzul man hazalal muslimin wahlikil kafarata wal mubiyata wal musyrikin a'da wadaddin. Allahumma ansur muslimina fi Gaza, Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina fi Syria wa Rohingya wa kulli makan. Allahumma jal hadhil balda aminatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.